Shalom, selamat pagi saudaraku. Marilah kita bertambah terus di dalam pengenalan akan Allah kita. Marilah kita awali renungan pagi hari ini tentunya dengan berdoa dan bersyukur. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Agung dan mulia, kami tahu bahwa kami tidak akan dapat menjalani hari ini tanpa penyertaan-Mu. Kasih setiamu dan anugerah-Mu kami butuhkan hari ini. Kami rindu untuk selalu mendengarkan pesan-Mu dan merasakan kehadiran-Mu. Kami awali renungan kami pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu. Kekasih hati kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah mengasihi pasti berkorban. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat menyedihkan. Ternyata banyak orang yang tega membuang bayi yang masih hidup dengan banyak alasan. Apakah itu karena uang? Apakah itu karena malu karena bayi ini lahir di luar pernikahan? Atau karena takut pada suatu saat tidak mempunyai biaya untuk menghidupi sang bayi apabila telah bertumbuh dewasa? Tapi apakah Anda tahu ada seorang pemulung di Cina mampu mengadopsi sebanyak 30 bayi yang dibuang orang? Inilah kasih yang kadang mungkin tidak mampu dilakukan oleh semua orang. Nama wanita ini adalah Lu Xiaoying. Pekerjaannya adalah pemulung sampah. Suami Lu Xiaoying telah meninggal bertahun-tahun lalu. Namun di tengah keadaan hidup yang sulit dan keterbatasan ekonomi yang kunjung membaik, tetapi tidak mengecilkan hati Lu Xiaoying untuk berbuat kasih kepada sesama manusia. Dia telah mengadopsi 30 bayi sejak tahun 1972. Walaupun usianya sudah menua, kasih Lu Xiaoying tidak surut dimakan usia. Kisah ini mulai menyebar ke seluruh China dan mendapat perhatian dunia. Seseorang yang menaruh simpati pada kisah ini mengatakan bahwa pemerintah, sekolah, masyarakat Cina yang tidak berbuat apa-apa seharusnya malu kepada Lu. Dia tidak punya uang atau kekuasaan, tetapi kasih-Nya mampu menyelamatkan anak-anak dari kematian dan dari kondisi yang lebih parah. Saudaraku, kisah nyata ini membuktikan bahwa kasih tidak dapat dinilai dengan materi. Seorang pemulung sampah yang kehidupannya sulit bisa memiliki kasih yang sedemikian besar. Saudaraku, kasih adalah pengorbanan, dan tindakan kasih harus berlangsung dalam terus-menerus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan setiap tindakan kasih yang kita lakukan mencerminkan Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengorbankan nyawa putranya yang tunggal untuk menebus kita dari segala dosa, karena Kristus adalah kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah hari ini kita lakukan tindakan kasih selama hidup kita ini, sebelum hidup yang Tuhan berikan pada kita di dunia ini berakhir.
Marilah kita berdoa. Allah kami yang baik, yang bertahta di sorga, sejak saat kami bangun tidur pagi hari ini sampai kami kembali tidur malam hari nanti, tolonglah ingatkan kami untuk selalu melakukan tindakan kasih. Ajar kami ya Bapa untuk mengabaikan keinginan kami yang tidak sejalan dengan kebenaran firman-Mu, agar kami hidup sesuai kehendak-Mu saja. Bapa, biar yang menjadi dasar di dalam kehidupan kami adalah kasih-Mu. Berkatilah setiap kami pada hari ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita, serta perlindungan-Mu nyata di sepanjang hari ini bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami tercinta Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.